merasa ini masih agak terlalu mahal, ya kalian bisa sikat aja Moza Air Cross. Selamat datang di channel ST-Media dengan gua Skavito, dan di video kali ini gua bukan mau nge-review sebuah tas, tidak gitu ya. Di sini gua pengen nge-spill gear-gear yang dipakai ST-Media kalau kita lagi nge-trip keluar atau adventure ya, intinya kalau lagi kita konten di outdoor, di luar ruangan. Nah, gua harap sih dari video ini bisa jadi referensi aja untuk kalian, biar kalian bisa dapat gambarannya ketika kita pakai gear-gear yang bakal gue sebutin tadi, keperluannya untuk apa aja gitu ya. Tapi langsung aja, yang pertama mungkin gue mulai dari tas dulu. Tas ini gue pakai tas, bukan gue sih, kita ST-Media pakai tas dari Ulanzi. Gue lupa tipenya apa, tapi dengan tas ini, seperti yang kalian bisa lihat, ukurannya cukup gede, yang dimana hampir 80% gear kita itu bisa muat di dalam satu tas. Kenapa bang, kok pakai tasnya Ulanzi, kan ada merek-merek yang lain? Karena kita suka. Yang pertama dari modelnya dulu. Nih modelnya gitu ya, kalian bisa lihat aja. Dia seperti ini modelnya. Kemudian kenapa kita suka banget sama dia, karena ini bagian luarnya dia water repel, yang artinya ketika kena cipratan air, untuk di bagian intinya nih, kalau kehujanan atau kecipratan lumpur segala macam, dia nggak langsung ngeresep ke dalam, karena ya bahan luarnya ini anti air, kecuali untuk di bagian punggungnya. Nah, kalau punggung kan ya udah kita pakai gitu ya, pasti aman gitu kan. Tapi untuk bagian sininya di anti air, makanya kita suka. Belum lagi kalau kalian lihat ya masih ada laci-laci yang bisa kita manfaatkan juga untuk naruh equip. Tapi jarang kita pakai karena udah cukup semuanya di dalam satu tas ini. Oke, sekarang mungkin gue bakal buka aja gearnya apa aja biar kalian lihat. Oke. Ini berantakan, kita setup nggak begini sebenarnya gitu ya, cuman ini buat jadi gambaran aja kalau di dalam satu tas ini kita masih bisa muat banyak lagi gitu ya, slot-slot kosong masih bisa dirubah-rubah juga. Ini origaminya bisa kita rubah-rubah juga, dan kuat rangkanya, kiri kanannya juga kuat. Dan di bagian sini dulu gua kasih tahu. Nah, untuk di bagian sini biasanya gua buat nyimpen baterai-baterai kayak sekarang nih, baterai-baterai cadangan itu udah harus pasti bawa karena kita utamanya menggunakan kamera mirrorless. Nih, buat baterai-baterai biasanya, atau buat storage gitu ya, kayak buat nyimpan SSD segala macemnya, dan juga bawa laptop di sini buat MacBook-nya Wowo, gue lupa berapa inch, tapi dia bisa muat di sini, dan juga iPad juga masih bisa muat di bagian depannya. iPad kita pakai itu kadang buat merekam UI, cuman ada alternatifnya lain kalau kalian nggak punya iPad, pengen yang punya dedikasi juga gitu ya buat merekam UI, alatnya nanti gue bakal jelasin. Tapi ini iPad bisa masuk, gue lupa berapa inch, dimasukin aja Wowo, dan di sini bisa masuk iPad yang berapa inch, gue lupa. Ini lagi kita pakai juga iPadnya buat monitoring, dan ini bisa biasanya buat kabel-kabel, di sini buat baterai, ya. Dan di sini alatnya, mungkin yang pertama kali gua bakal kasih tahu ya untuk kamera. Kamera sebenarnya nggak usah pakai Fujifilm juga, nggak apa-apa juga. Kita pun kalau pakai Nikon, Sony, apapun yang diiniin gitu ya, Canon atau Lumix gitu ya nggak masalah. Cuma kita utamanya pakai Fujifilm. Mungkin yang di sini seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah Fujifilm XS20. Tapi kalau untuk produksi biasanya kalau itu kayak kreatur, kita pakainya Fujifilm X-H2S yang lagi kita pakai di atas dan juga di bagian depan sana. XS20 mulai kita pakai, atau lebih personalnya itu lebih gua pakai karena dia punya ukuran yang compact seperti ini. Jadi ketika gua bawa-bawa pun nggak beban, nggak berat gitu loh ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk lensanya, kita mulai dari sini dulu aja ya. Lensa. Nah, kalau di ST-Media, karena kita pakai APS-C, buat lensa biasanya kita pakai yang netral dulu, 25 mm yang kita pakai ini Viltrox R atau yang Viltrox Pro. Kalau kalian punya dari beda brand pun tidak masalah gitu ya, cuma kita pakainya Viltrox, ada 25 mm ini buat ngambil gambar-gambar yang netral, buat talking head utamanya gitu ya, yang lebih versatile nih kita pakai 25 mm. Kemudian kalau kita lagi pengen ngambil subjeknya, misalnya Erwin nih biar nggak bocor segala macam, di kiri kanan ada orang yang lagi nontonin nggak mau bocor, atau bisa lebih fokus ke objek, atau bisa lebih fokus ke ekspresi atau ke produknya, biasanya kita pakai yang agak tele, kita pakai 56 mm, atau juga kadang pakai 75 mm. Kalau kalian pakai full frame, mungkin kalau di 25 itu sekitar 50 mm netralnya gitu ya. Kalau pakai 56 ya mungkin di 85 gitu-gitu kalau full frame.
ya itu bisa dipakai. Kemudian kita juga pakai sebuah lensa wide. Di sini kita pasang ini contoh aja. Ini pakai 9 mm. Cuman jujur aja ini 9 mm ini kepake kalau misalnya kita lagi pengen bikin vloggingnya itu di mobil gitu ya. Contohnya waktu kita syuting untuk produksi channel otomotif kita, Sotomotif, itu kita menggunakan 9 mm. Karena apa? Di dalam mobil yang sempit ketika pakai lensa dengan focal yang segini, itu gambarnya jadi luas banget. Mungkin kalau di full frame itu gue lupa vokalnya berapa, 14 ada nggak sih? Ada yang 14 ya? 14 mm Viltrox R itu juga ada buat di full frame-nya, itu juga bisa menghasilkan gambar yang wide. Kalau di APS-C bisa pakai 9 atau 15, atau dulu itu kita pakai 13 mm yang lama, yang agak gede. Tuh, jadi kita ada 3 keperluan. Yang netral itu buat ngambil lebih versatile, yang wide itu kalau kita lagi ngevlog atau misalnya Erwin pengen ngambil Milky Way pakai lensa yang wide, biasanya pakai 16 mm kalau lagi pakai kamera full frame gitu ya. 16 mm-nya Viltrox. Dan juga yang tele kadang 56, kadang 75 gitu-gitu, itu buat gambarnya bisa lebih tight gitu ya, bisa lebih terfokus, lebih isolate, lebih ke isolate, lebih tight, itu lebih fokus kalau kita menggunakan lensa yang tele kayak gini, 56, 75 gitu ya. Yang kemudian kita lanjut lagi, charger kayak gini gitu ya, kita ngarasin aja. Ini charger pasti kita bawa, harus banget gitu ya, karena kalau tidak bawa charger udah kelar gitu ya, besoknya nggak bisa syuting, baterai pada habis, udah jelas. Sama kita bawa itu kabel adapter lagi, itu wajib banget. Kalau biasanya kalau lagi nginep di hotel atau lagi di kabin-kabin gitu kan biasanya colokan sedikit ya, kita bawa adapter lagi, colok bisa colok lebih banyak alat-alatnya gitu. Kemudian buat action cam bebas juga, kalian mau pakai action cam apapun itu terserah gitu ya, semaunya kalian aja, yang penting gambarnya bagus ya udah cukup gitu kan. Cuma kalau di kita ini buat contoh aja, di sini either Go Ultra atau Nano bebas. Kenapa kita pakai kamera kecil yang satu ini? Gue bukan mau bahas speknya, tapi untuk penggunaan ini enak banget buat dibikin POV. Nah, baik Nano baik si Go Ultra ini dicopot bisa bikin POV di dada kayak atau di topi kayak, itu lebih leluasa lagi dibandingin kalau pakai action cam yang normal, itu kan dimounting di topi berat banget, di dada tidak mungkin. Nah, makanya kalau buat ngambil gambar POV yang dari sisi hostnya atau si fotografernya gitu ya, kita menggunakan kamera kecil kayak dari Go Ultra ini atau DJI Osmo Nano. Penggunaannya lebih enak. Nah, untuk action cam, baik si S Pro 2 atau Action, dulu GoPro kita sempat pakai juga, sekarang nggak pernah dipakai. Biasanya dulu kita pakai sebelum adanya lensa 9mm itu buat yang ngevlog di mobil, ngambil gambarnya luas, enak gitu ya. Dan juga kalau di beberapa keperluan, kalau lagi mau ngambil gambar-gambar yang ekstrim gitu kan, pernah juga kita buat ngambil gambar yang ekstrim waktu motocrossan gitu kan, pakai action cam, itu lebih enak, lebih aman gitu ya, dibandingin kayak nggak mungkin juga kamera dimonting di tempat-tempat ekstrim rusak ya, pakainya action cam. Itu gunanya si action cam kalau kita lagi pakai di penggunaan outdoor atau lagi ngetrip. Nah ya, kemudian kita lanjut lagi, apalagi ya, mic. Buat mic ini contoh aja, ini ada dari Takara, belum gua review juga, gua lupa namanya Takara Intro X berapa, cuman ini yang baru ya, dia kayak DJI, nih mic-nya. Cuma ini buat contoh aja, biasanya kalau kita di ST Media pakainya itu DJI Mic Mini atau si HoloLens. Lark kancing gue bilangnya gitu ya, Lark M2 atau Lark kancing. Nah, dia nih bisa seamless banget di baju, suaranya bagus, seamless di baju, jadinya tampilan hostnya tuh nggak rusuh sama mic itu. Mic-nya gede banget tuh, aneh banget gantung-gantung. Nah, ketika pakai DJI Mic Mini atau si HoloLens Lark M2 ini bisa kelihatan lebih simple lagi. Kenapa kita pakai mic sampai 2 biji? Kadang kalau kita lagi ngetrip nggak tertentu di mic A, di mic B itu suka error. Random aja gitu ya, mic-nya kadang nih kok putus-putus mulu. Nah, gitu gunanya kita bawa mic cadangan lagi. Cuma juga gambarnya bagus, kalau suaranya jelek ancur-ancuran kalian nggak bakal betah buat nontonnya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada ini namanya Aksun. Kalau kalian nggak tahu ini Aksun buat apa, kalau di ST Media ini ya memang fungsi utamanya itu untuk ngerekam UI yang ada di kamera. Jadi biasanya kalau kita pakai Aksun ini, Aksun Simo yang ujungnya ini pakai kabel Lightning. Ya kalau di kita biasanya buat monitor untuk ngerekamnya itu pakai handphonenya si Wowo. Dan gua nggak tahu nih buat si Aksun Simo yang ini apakah dia masih ada dijual apa enggak, apakah ada versi terbarunya, tapi dia harusnya ada buat yang untuk kabel kecilnya. Jadi si Aksunnya ini
kalian bisa lihat ini ada HDMI lagi, ini dicolokin lagi. Tergantung kamera kalian colokan HDMI-nya kecil apa gede gitu ya. Gede ya udah gede ke gede, kalau yang kecil gede ke kecil. Kalau pakainya yang mini HDMI ya udah dari gede ke mini HDMI. Tinggal dicolokin aja di kamera HDMI display, tinggal di onin aja, nanti si Axon ini ngerekam layaknya kayak screen recorder aja gitu ya. Tapi kalau sekarang di ST Media kita akhirnya menggunakan iPad-nya lagi kita pakai di sana, ada yang ukurannya sedang atau pakai iPad mininya Erwin gitu ya buat ngerekam UI-nya, pakai aplikasi namanya CamX, pakai capture card, tinggal dicolokin aja, kurang lebih caranya sama. Ya udah UI dari kamera HDMI display-nya itu di-onin, kemudian ditinggal di screen record layar aja lewat iPad yang dipakai. Kelar gitu ya, nama aplikasinya CamX kalau mau kalian jadiin iPad kalian untuk monitoring. Kayak gitu. Kemudian ini baterai buat si Axon-nya karena si Axon ini menggunakan NPF gitu ya. Dan itu yang bikin kita males juga kalau pakai Axon, harus NPF ini harus ready. NPF-nya nggak ada, dia nggak bisa nyala. Lighting, lah bang, emang outdoor pakai lighting? Iya, kadang kita harus pakai lighting, apalagi kalau syutingnya malam. Kayak contohnya waktu kita ke mana ya, Banyuwangi kalau nggak salah ya, Banyuwangi deh, waktu kita Milky Way itu kita membutuhkan sebuah lighting kecil. Bisa pakai ini opsinya nih, ini dari gue lupa Ulanzi apa mereknya, mungkin bisa cek tag link produk atau ditongolin aja, wow ini Ulanzi apa ininya ya. Yang dimana dia pakai baterai internal dan di sini dia RGB dan bisa kalian nyalain tanpa harus dicolok-colok karena dia punya baterai internal. Ini harganya juga cukup affordable, jadi bisa kalian sikat aja gitu ya. Buat mounting yang dipakai di sini pakai mini Bowen dan memang tidak se-common yang Bowen, tapi dengan dia mini Bowen masih banyak di pasaran untuk modifier yang bisa kalian pakai. Ya salah satu gear wajib kalau kita lagi ngonten keluar, kalau memang ada keperluannya untuk di malam hari atau di sore hari yang butuh cahaya lebih. Dulu waktu kreatur di Banyuwangi itu kita pakai Zhiyun Molus 60W. Kenapa kita pakai? Karena dia ukurannya kecil banget, dia kotak. Cuman minusnya adalah dia tidak punya baterai internal. Yang jadinya kita harus colokin ke listrik. Kalau kalian nanya, bang, kok colokin ke listrik lagi di gunung gitu, dari mana source-nya? Kita pakai power bank Blue Yeti, mungkin dikasih unjuk aja wow gitu ya, ini adalah power bank Blue Yeti yang dimana dayanya ini bisa kalian pakai buat ngecas HP kalian, laptop kalian, atau gear-gear syuting kalian yang pakai lampu-lampu gede gitu ya, dia kuat dayanya juga gue lupa berapa, cuman itu bisa capable juga untuk dipakai produksi. Kita pakai power bank dari Blue Yeti. Baik lagi, opsional, kalau memang kalian butuh silakan sikat, tapi kalau enggak ya udah gitu ya. Nah kemudian lanjut lagi, ini sebuah suction, gunanya buat apa? Nah kalau dulu waktu kita capek sama hasil gambarnya GoPro, Erwin memutuskan untuk beli suction ini. Supaya apa? Supaya bisa ngemounting kamera itu di kaca mobil, bisa kita pasang di luar atau di bodi mobil gitu ya, yang permukaannya itu bisa nge-suction dengan baik, dia nggak copot, itu bisa kalian pasang. Harus precaution lagi kalau dipasang di luar, tapi kalau di dalam mobil biasanya kita tempel di kaca. Silakan lihat aja contoh-contohnya Soto Motif, itu kita pakai sebuah suction buat nempelin kamera XS20 di sini. Itu cukup kuat, kalian tinggal pompa-pompa aja. Nih kan ada garis merah nih, kalau kalian udah nempel di kaca, ini tinggal dipompa-pompa aja sampai garisnya hilang, itu udah kenceng. Nanti buat melepasnya lagi, kalian tinggal pakai open dicubit gini aja. Kalau kalian nanya, bang ini dari mana bang? Ini dari Valcam X Ulanzi. Kalau ini udah nggak ada di internet atau di toko online, ya kalian bisa cari merek yang lain, tapi fungsinya sama kurang lebih kayak gini. Dan di sini dia ada magic arm-nya juga, yang dimana bisa kalian atur-atur arahnya buat bikin komposisi yang bagus. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang sebuah cleaning kit. Nah, ini cleaning kit gitu ya. Kenapa kita perlu sebuah cleaning kit? Baik lagi, kalau ngonten di outdoor itu cuaca tidak bisa diterka-terka. Kadang kalau kita main di pantai kecipratan, dia lo tau lah kalau lensa udah kecipratan air asin segala macem, itu kalau nggak cepet dibersihin bisa korosi, kameranya juga segala macem bisa korosi. Bahkan waktu itu kamera kita sempat korosi, gue lupa kamera apa, cuman tuh bagian shoe-nya tuh atas itu karena nggak ditutup, itu korosi, nggak dibersihin soalnya gitu ya. Memang ST Media bodoh gitu ya. Bukan bodoh sih, teledor banget. Tapi baik lagi, untuk cleaning kit itu udah wajib banget, baik cleaning sensornya, baik buat semprotannya, microfibernya, jangan pakai baju meskipun kita masih sering lakuin juga, kadang suka kelupaan atau at least pakai tisu. Dan kemudian buat bersihin debunya, kalau mau yang lebih kuat kalian beli blower kayak gini. Ini yang kita punya dari Kica atau bisa beli yang sejenis tapi fungsinya sama. Ini buat
iniin debu atau buat ngilangin embun gitu ya, yang dimana embun kalau kita tiup kan anget, belum kamera jadi bau gitu ya, kena jigong. Lalu mendingan beli blower kayak gini. Cari yang sejenis, mau Kica atau yang lain pun itu tidak masalah. Yang penting fungsinya bisa buat ngilangin embun dan juga debu gitu kan kalau kotor. Oh ya BTW, gue juga lupa nih, harusnya gue kasih tau di awal. Buat kamera, kenapa kita pakai X-A2S sebagai kamera utama? Gue lupa sih, ini si SS20 ini kayaknya belum weather sealed gitu ya. Itu kalau bisa, kalau memang mau dipakai di penggunaan yang ekstrim, mau kalian pakai hujan-hujanan segala macam, itu lens kameranya itu weather sealed gitu ya. Kalau bisa weather sealed kayak X-A2S itu weather sealed, atau di beberapa kamera lain itu yang udah ada weather sealed ya, kalian tinggal cek aja yang dimana kalian bisa pakai di kondisi yang cukup ekstrim. Kalau tadi untuk lensa yang gue unjukin Viltrox R ini, dia tidak weather sealed gitu ya. Jangan tiru ST Media. Kadang ST Media tuh gitu, hujan nih segala macam, lensa saya pakai Viltrox R. Udahlah bantai aja, yang penting gambarnya bagus gitu ya. Urusan rusak apa enggak belakangan gitu. Yang penting gambarnya dapat dulu aja. Kayak gitu. Cuman kalau bisa, kalau memang kalian mau produksi di luar, di lingkungan yang cukup ekstrim, itu gear-gear kalian pastiin itu udah weather sealed. Biar tenang aja hati, tenang pikiran gitu ya. Jangan sampai lo bantai-bantai aja gear lo nggak weather sealed, balik rusak. Oke, lanjut lagi. Power bank. Ini bukan power bank yang gue maksud, tapi ini power bank yang dimana penggunaannya bisa kita pakai juga kayak buat ngecas device-device kita. Kayak contohnya kan kita pakai iPad, kita pakai NPF juga gitu-gitu ya. Atau beberapa kali kita bawa action cam, ini kita cas menggunakan power bank ini. Meskipun kalau action cam ya kadang kita bawa juga baterai cadangan, tapi sangatlah perlu ini power bank dari Ulanzi yang dimana di sini portnya banyak yang bisa kalian pakai gitu ya. Ada 2 port, yang satu bisa input doang, bisa input output. Di sini ada buat A gitu ya, di sini ada DC juga kalau mau kalian pakai untuk ngecas si power banknya. Tapi balik lagi tadi soal power bank, ketika dipakai buat berpergian jauh, kalian naik pesawat, travel gitu ya, ini aman buat di bagasi gitu ya, dibawa di pesawat ini aman. Gue lupa dia speknya bagaimana, cuman dia selama kita bawa-bawa ini aman gitu loh. Yang tidak lupa adalah sebuah ND filter gitu ya. Kenapa ND filter? Karena kita syuting di outdoor. Kalau lagi ada terang-terang, nggak mungkin dong kita buat maksain biar dapetin exposure yang baik, shutternya digedein atau bukaannya yang kita dimana lensanya itu bukannya gede-gede, ini harus ditutup banget, jadinya kurang ada sparasinya segala macem gitu kan. Makanya membutuhkan sebuah ND filter. Nah, buat ND filter yang kita pakai ini dari KNF konsep. Yang ini nih kalau kalian lihat ini beda sendiri casingnya, ini yang nano series X-nya mereka. Kalau kalian penasaran, nah ini buat ND-nya dia udah include sama CPL juga gitu ya. Jadi buat kalian yang syutingnya itu banyak pantulan-pantulan, kalian bisa pakai, selain pakai ND-nya gitu ya buat ngurangin cahaya yang masuk, kalian bisa pakai juga CPL-nya buat ngurangin pantulan-pantulan yang masuk ke lensa kalian. Cakep banget ini gitu ya, gue lupa harganya berapa, silakan dilihat aja gitu kan. Dan juga ini dia udah anti gores juga gitu ya, anti gores, anti debu, dan kalau ada fingerprint begini nih, buat gini-gini nih, bersihinnya juga lebih gampang. Nah kalau yang kotak begini, nih KNF yang ini yang nano C series mereka, yang biasa aja nih ND doang fungsinya, nggak ada yang buat CPL-nya, nggak ada yang buat anti gores segala macemnya. Ya udah yang entry-nya, yang ini buat yang high end ini, nano X series. Cakep banget gitu ya. Dan ND filter itu wajib banget buat kalian bawa selama ngonten. Dan gue lupa juga tadi kalau soal audio itu jangan sampai kalian lupa untuk bawa headset monitoring. Biar apa ya, biar kalian tahu audio yang kalian rekam ini aman apa enggak, putus-putus apa enggak gitu ya. Kalau kalian solo shooter ya udah kalian bisa sembari pakai aja gitu kan, pakai headset yang earplug gitu yang ditempel, jangan yang headset gaming yang biasa kita pakai tuh, jangan gitu ya, karena repot banget. Earplug tempel, suaranya aman, jadinya hati pun tenang gitu selama ngonten. Kalau kalian nggak bawa buat headset monitoring itu bakal jadi kacau banget. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Snapsys Reload. Yang fungsinya apa? Karena kita juga suka ngonten keluar menggunakan iPhone sebagai kamera utamanya, ini bisa berguna untuk jadi card reader kalian, bisa dipasangin memori di bagian bawah sini, memory card, dan juga di bagian atasnya bisa pakai mic. Yang artinya ketika kalian pakai iPhone di versi 15 ke atas, atau kalau mau yang lebih bagus yang 15 Pro ke atas gitu kan, yang udah pakai USB Type-C, karena dia pakai USB Type-C untuk colokannya, kalian bisa ngerekam banyak langsung simpan ke memori aja, dan juga kalian masih bisa pakai mic wireless atau mic eksternal lagi ke iPhone kalian, jadi nggak pakai internal dari iPhone-nya gitu.
Gitu guys ya. Buat aplikasi, kalau kalian nanya bang, kalau di iPhone kita pakai aplikasinya apa bang? Kita pakai Blackmagic Camera. Itu aplikasinya gratis, tinggal download aja di App Store kalian. Kemudian yang sangat-sangat krusial ini, benda kecil ini sangatlah krusial, yang dimana ini adalah obeng serbaguna yang kita punya ini dari Ulanzi, yang dimana kalian bisa lihat untuk fungsinya dia bisa nyimpen atau punya beberapa tipe baut-baut yang bisa kalian pakai, yang dimana baut-baut ini udah umum banget buat dipakai di gear kalian saat-saat produksi gitu ya, kayak buat lubang kunci L gitu-gitu. Dia ada juga opsinya yang kecil tuh, yang kecil banget, yang sedang, yang agak sedang, yang gede banget. Kemudian ini buat buka flat mounting ada, ini buat kalau buat kencengin ya gear-gear kalian yang pakai mur baut gitu ya, dia ada juga. Dan ini menurut gua wajib banget buat kalian punya, dan ini selalu kita bawa kemanapun kita pergi. Lanjut, DJI Pocket 3, yang dimana karena gear ini kita jadi males banget buat bawa gimbal. Gimbal ini juga perlu kalau kalian mau menciptakan gambar-gambar yang stabil, yang lebih sinematik, lebih proper gitu ya dibandingin kalian handheld. Meskipun ada IBIS, ketika pakai gimbal itu hasilnya bakal jauh beda banget. Nah buat gimbal yang kita pakai ini, kita pakai gimbal DJI RS3 Mini. Karena apa? Ukurannya compact gitu ya. Kemudian dia flatnya juga quick release, jadinya buat copot pasangnya itu gampang banget. Meskipun tetap kalau beda lensa atau mau tukaran kamera ke sini itu harus bolak-balik balancing lagi. Dan itu penyebab kenapa kita jarang banget buat bawa gimbal sekarang semenjak adanya si DJI Pocket 3 ini gitu ya. Kalau kalian merasa ini masih agak terlalu mahal ya, kalian bisa sikat aja Moza Air Cross. Ya kalian bisa sikat aja Moza Air Cross yang S gitu ya. Gue pernah review juga, itu juga cakep banget gimbalnya, compact, harganya lebih murah dibandingnya si RS Mini 3 tadi. Nah, cuman sekarang karena kita punya si DJI Pocket 3 buat ngevlog kayak contohnya Erwin buat ngevlog ngejelasin nih guys, kita lagi di sini nih guys. Ya udah cepet banget, tinggal diputar aja, ready. Dia bakal nyala. Udah gitu loh. Begini, mau dipakai selfie, klik 3 kali. Udah, dia siap selfie begini, halo guys, segala macem guys, kita lagi di sini nih guys, segala macem guys. Mau normal lagi, 3 kali pencet, normal lagi. Mau vertikal ya udah tinggal diputar aja lehernya begini. Kita pencet continue. Dah, dia orientasinya ganti ke vertikal dan siap dipakai. Makanya kita suka banget DJI Pocket 3, gambarnya juga udah bagus. Apalagi kalau kalian pakai LUT yang kita udah develop sendiri di stdigital.id, silahkan cek aja gitu ya. Yang males grading, tinggal pakai LUT-nya, gambarnya kayak pakai kamera mirrorless. Dan nggak jarang sekali, nggak sekali 2 kali, kita sering buat pakai si Pocket 3 ini kita sandingin sama si X2S. Itu gambarnya ya nggak jomplang lah, memang beda tapi nggak jomplang antara si Pocket 3 dan juga X2S itu. Ini gua matiin dulu, oke. Sama yang terakhir, gua lupa bawa buat ke meja ini, gear yang selalu kita bawa kalau memang kita lagi pengen ngesut landscape bagus gitu ya, adalah sebuah drone, yang dimana drone ini sangatlah penting kalau memang kita ada kebutuhan untuk ngambil landscape yang bagus. Kayak contohnya waktu kita ke Sawarna buat ngambil pinggir ombaknya, terus waktu kita ke Bali juga itu kita bawa, ke Banyuwangi kita bawa buat ngasih unjuk gambarnya tuh seperti apa sih tempat kita syuting, biar kalian dapat gambaran juga. Itu kita selalu bawa drone. Buat drone opsinya banyak banget, tapi buat DSLR media yang paling PW banget buat kita bawa adalah Mini 3 Pro, atau kalau misalnya penggunaannya cukup ekstrim, penggunungannya tinggi, anginnya kenceng, kita pakai drone-nya itu R3S, itu yang cukup profesional gitu ya. Cuma kalau kalian buat yang casual aja, pengen ngambil yang masih terkondisikan lah environment-nya, Mini 3 Pro bisa, Flip juga bisa, tapi gue tidak merekomendasikannya untuk Mini 3 Pro dan Flip, itu terbang terlalu jauh atau kalian kondisinya itu berangin atau di tengah laut. Agak hati-hati atau harus hati-hati dalam mengambil gambarnya. Karena kalau nggak hati-hati ya resikonya drone-nya jatuh ke laut atau hilang, nggak usah pulang gitu. Hati-hati pokoknya gitu ya kalau nerbangin drone, tapi ya itu dia. Dan sudah semua gear yang utama yang sering kita pakai untuk ngetrip atau lagi keluar. Meskipun ya kalau misalnya kita ngetripnya cuma sehari gitu ya, nggak sampai sehari, cuman setengah jam, cuma setengah hari gitu-gitu. Nggak semuanya kita bawa gear-gear yang tadi gue sebutin, tapi kurang lebih seperti itu. Penggunaannya buat apa aja gue udah jelasin juga, dan semoga bisa jadi referensi buat kalian dan semoga bisa ngisi waktu kalian. Itu aja.
Terima kasih udah mau nonton sampai akhir. Kalau kalian keracunan sama gear-gear yang udah gue sebutin tadi, atau kalau kalian mau lihat reviewnya dulu, silahkan cek aja di channel kita ST Media. Udah, itu aja. Gue Skavito, di Dagang Pranowo, dan jangan lupa buat berkarya.